Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratina bil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sallallahu alaina bi hadzal majlis bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وبالمنفعة البركة في علم الله تعالى ووصل إلى مؤلف هذا الكتاب العالم العلم شيخ أبي زكريا بن شريف الدين النووي الشافعي نفعنا الله به وبعلمه وبركته وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. يا رب بالمصطفى فاليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى فاليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب فاليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد كونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب فاليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير خلق كلهم. مصطفى اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. آمين يا rabbal Hadratin mutarawin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para ajengan, para sesepuh, tapi khusus genap pengurus Masjid Al-Hidayah yang saya hormati, dan mukarram orang tua kita Bapak Haji Markus Hussein selaku ketua masjid,
Bapak Haji Oba, Bapak Haji Slamet, dan bapak-bapak yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Malam ini kita begitu syahdunya karena kita habis bertemu dengan Allah. Pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya tadi sudah terjadi, dan sekarang pun juga kita adalah pertemuan seorang hamba dengan Tuhan. Banyak orang yang berkata bahwa kalau ketemu dengan Tuhan itu harus meninggal terlebih dahulu. Banyak orang yang mengatakan pokok mati nanti ketemu dengan Allah. Padahal tidak begitu. Ketika kita sholat, pada hakikatnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berzikir kepada Allah, pada hakikatnya pun seorang hamba itu bertemu dengan Tuhannya. Ketika dia sedang membaca Al-Quran, pada hakikatnya seorang hamba itu pun juga bertemu dengan Tuhannya. Ketika ngaji seperti ini pun juga bertemu dengan Tuhannya. Karenanya mencari Allah itu gampang. Mencari Allah itu sesungguhnya kita ingin bertemu dengan Allah itu tidak sulit. Manakala kita beramal saleh, semua amal kebaikan yang kita lakukan itu berarti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting modalnya adalah ketika kita beriman kepada Allah, kemudian dia beramal saleh, pada titiknya ketika kita bertemu dengan Allah, puncaknya adalah hati seorang hamba itu bahagia. Ketika kebahagiaan itu dimiliki oleh seorang hamba, maka hamba itu adalah begitu dekat dengan Tuhan. Maka kalau ada orang yang tidak bahagia hidupnya, dia pasti jauh dari Allah. Kalau hidupnya jauh dari Allah, jangan harap hidupnya akan bahagia. Al-Quran sudah memberikan jawaban. Sering saya sampaikan. Dan ternyata modalnya cuma dua. Kalau pengen bahagia itu modalnya cuma dua. Pengen bertemu dengan Allah itu modalnya cuma dua. Apa? Pertamanya iman kepada Allah. Yang kedua apa? Amal saleh. Dalam surat At-Taghabun itu disebutkan begini: wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal salihah, kemudian dia beramal saleh, orang seperti ini kata Allah, wa yukaffir anhu sayyi'atihi, dia akan ditutup kejelekannya. Kalau sudah ditutup kejelekannya, apa yang terjadi? Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, maka baginya akan dimasukkan ke dalam sebuah kebahagiaan yang disebut dengan jannah, yang disebut dengan surga. Tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Untuk kapan? Untuk selama-lamanya. Khalidina fiha abada, untuk selama-lamanya. Jadi jaminannya orang yang selalu bertemu dengan Tuhannya, artinya dia itu selalu bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, beramal saleh, maka apa yang terjadi? Yukaffir anhu sayyi'ati, dan ditutup kejelekannya itu, Pak. Kita ini hari ini ditutup kejelekannya oleh Allah karena kita beriman, kita mau beramal saleh.
Loh kalau sudah begitu apa yang terjadi? Yudkhilhu jannatin, dimasukkan dalam kebahagiaannya Allah, ke surganya Allah, khalidina fiha abada, untuk selama-lamanya, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Artinya apa? Jaminan bagi orang yang bertakwa akan diberikan, jaminan orang-orang yang beriman kepada Allah akan diberikan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu artinya apa? Akan dijamin sebuah nilai kebaikan-kebaikan di dalam. Dijamin rizkinya oleh Allah. Di bawahnya orang beriman, kita tahu yang namanya sungai itu kan isinya kan bukan air saja. Kehidupan ada, batu ada, ikan ada. Apa lagi? Apa lagi? Ayo mikir dong, maksudnya mau dalam begini aja melotot kayak ikan sempat digoreng semua. Ayo apa? Ikan. Terus apa lagi? Air. Terus apa lagi? Batu, koral, pasir. Semuanya ada kehidupan di sungai. Dan itu gambaran orang-orang yang beriman kepada Allah, itu gambarannya pasti dikasih rezeki yang hebat. Makanya begitu dikasih rezeki itu yang luar biasa, maka orang itu akan diberikan oleh Allah sebuah nilai yang disebut dengan kebahagiaan. Kalau Bapak hari ini tidak bahagia, berarti perlu dipertanyakan seberapa iman kita kepada Allah, seberapa kita istiqomahnya kita kepada Allah. Itu yang penting, Pak. Karena hanya orang-orang yang mengistiqomah, dia itu adalah orang-orang yang akan dekat dengan Allah. Nah, orang yang istiqomah inilah yang akan menjadikan dirinya akan semakin hari akan terus bertemu dengan Allah. Ketika bertemu dengan Allah itu, Allah akan menemui dirinya. Sering saya sampaikan, Pak, dalam sebuah hadis qudsi, sering banget di mimbar-mimbar Jumat, di pengajian-pengajian manapun. Dalam Nashaikhul Ibad, Kiai Ali itu pernah ngomong gitu. Aradtuhu walam yuridni fataraktuhu. Kata Allah itu, aku itu sebetulnya menginginkan dia, tapi dia tidak menginginkan aku, maka aku tinggalkan dia. Itu, Pak. Artinya apa? Allah itu sesungguhnya menginginkan hambanya itu dekat dengan dirinya, menginginkan hambanya itu dekat dengan Allah. Ketika hambanya itu tidak mau dekat dengan Allah, maka Allah akan tinggalkan dia. Ayo, kita mau bergaransi apa kepada Allah? Lantas kita mau apa sekarang? Mau jauh dari Allah atau mau dekat? Ini adalah sesuatu hal yang harus kita perhatikan. Kuncinya apa? Keistiqomahan kita. Benar nih, Pak. Orang-orang di luar sana banyak yang mengatakan begini. Ngapain lo sholat? Gitu kan? Ada yang begitu kan? Ngapain lo sholat? Mending gue nggak sholat, tapi duitnya banyak. Gitu katanya. Orang yang sholat nggak punya duit gitu. Bengok aja pelongan, ya kan? Ya. Jangan mengukur rezeki itu dari duit, Pak Haji. Benar. Tapi ketenangan jiwa ini yang harus kita utamakan. Hari ini, jujur tadi pagi saya uang 1.000 pun tidak punya, Pak. Demi Allah. Tapi kita tawakal kepada Allah. Jam 10, Pak. Tahadus bin Ni'mah. Saya buka rekening saya, nol padahal, kemarin 17.000. Begitu buka, alhamdulillahirabbil alamin. Wih, ini adalah hadiah dari Allah Subhanallah. Nah, apa yang terjadi? Keyakinan kita kepada Allah lah yang harus menjadikan kita ini sebagai barometer iman kita. Jangan kemudian kita ini gak punya uang terus, Allah marah sama saya, Allah ini akhirnya malas ibadah. Jangan, justru minta terus kepada Allah. Allah itu kalau diminta tambah senang. Allah itu kalau diminta lama senang, Pak. Ini ngaji apa yang begini ini namanya ini? Maksud ngaji apa gitu? Yang penting ayo kita yakini betul. Keyakinan kita kepada Allah itu harus kita nomor satukan.
Jangan menomorduakan. Makanya setiap kali waktu kita jangan pernah sampai lupa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu harus tertanam terus dalam hati kita. La ilaha illallah itu hurufnya ada berapa, Pak? Ada berapa, Ustaz? La ilaha illallah itu ada berapa jumlah hurufnya? Ada 19 atau berapa? Ada berapa, Pak? Ada yang tahu? La ilaha illallah dihitung sekali-kali gitu. Ada kelamaan jawabnya, jawab sendiri. Berapa? 12. La ilaha illallah itu hurufnya 12. Muhammadur Rasulullah juga 12. Apa artinya? Sehari semalam itu ada berapa jam? Sehari ada 12 jam. Terus semalam 12 jam. 12 tambah 12 24 jam. Ingat, jangan sampai kita lupa dalam 24 jammu itu menyebutkan kalimat hatimu per detikmu itu. Jangan sampai lupa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 24 jam. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Kalender Hijriah 12 bulan. Kalender Syamsiah itu 12 bulan. Sama 24. 1 tahun itu berarti 12 bulan. Dalam 12 bulanmu 12 jam itu jangan sampai hari-harimu itu dalam per tahun terhitung 1 tahun itu jangan sampai lupa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu Pak yang harus kita tanamkan, karena kunci kebahagiaan kita itu ada di situ. Kunci kebahagiaan kita itu di mana? Di iman kita. Di mana iman itu? Hahuna hada kata Nabi, ada di dalam hati kita. Makanya kalau kita beriman kepada Allah, hati itu jangan pernah sampai lepas dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu penting. Nah, karenanya kita berupaya sekarang bagaimana supaya kita itu sampai kepada tataran kepada Allah. Nih Pak, amal soleh kita itu banyak. Jadi amal soleh itu apa saja? Min amali soleh itu apa cuma sedekah yang dibawakan rahmat itu kan enggak. Itu bagian dari amal soleh. Sholat bagian dari amal soleh. Apa lagi? Apalagi baca Quran bagian dari amal soleh. Terus apa lagi? Hadir di majelis taklim ini pun juga bagian dari amal soleh. Ini nanti akan usul kepada Allah, akan nyampe kepada Allah. Makanya rahmat Allah itu akan turun dari berbagai amal soleh yang diperbuat oleh hambanya. Dasar utamanya adalah imannya yang kuat tadi. Iman dan amal soleh. Kalau imannya kuat, amal solehnya banyak, kesempatan mendapatkan rahmatnya Allah itu banyak sekali. Makanya kita jangan gampang menjustis seseorang itu atau menghukumi orang lain. Melihat orang misalnya sholatnya cepet jentat-jentit doang itu sholat apaan begitu? Sholat kok cepet aman? Ya kan? Belum tentu. Ketika Allah memberikan rahmat bukan dari sholatnya, mungkin dari zikirnya Allah kasih rahmat. Mungkin dari mana? Dari sedekahnya yang ikhlas itu mendapatkan rahmatnya. Ya kan? Tapi yang lebih baik adalah ayo dikerjakan dengan baik semua. Dari kesempatan rahmat dari Allah itu banyak sekali. Ada yang ketika sholatnya dilakukan dengan baik banget, ya kan? Kan kita sholat itu kadang-kadang gini Pak, belum tentu kita sholat hari ini dengan hari esok itu akan sama-sama diterima oleh Allah. Nih, kalau pengen diterima oleh Allah itu sholat itu seperti orang berjamaah. Orang jamaah itu pasti sholatnya diterima oleh Allah, ya kan? Pasti Pak. Kenapa? Itu juga garansinya Allah.
Loh, berapa pahalanya itu urusan Allah. Kenapa? Tergantung kadar keilmuannya dari seseorang itu. Kan ada perumpamaan orang jamaah itu bagikan seperti orang jual kacang. Bapak tahu jual kacang? Kacang. Kalau jual kacang itu yang tua ikut, ya kan? Yang muda juga ikut. Terus yang kopong masuk kejual nggak? Kejual. Yang busuk juga masuk kejual. Kan gitu kan? Begitu Kang Zum beli kacang di gerobakan itu, kan langsung buat begitu di apa namanya? Dimakan, dibuka, mudah. Dimakan kurang enak. Berarti ilmunya kurang kalau orang berjamaah. Ya kan? Ilmunya masih sedikit. Pahalanya juga nggak banyak seperti yang tua nanti. Begitu dibuka lagi, cek, busuk. Ya kan? Ternyata apa? Orang yang sholat tadi niatnya nggak baik. Berarti kopong dalamnya. Tapi tetap diterima oleh Allah. Itu indahnya begitu Pak. Jamaah. Tetap diterima oleh Allah. Kopong dalamnya, busuk dalamnya, nggak ada ilmunya sama sekali, tetap diterima oleh Allah. Nah, karena ini kita pengen diterima oleh Allah, makanya ketika kita sholat itu lakukanlah selalu dengan berjamaah. Nah, hari ini kita sholatnya bagus nih, bagus. Belum tentu esok hari ini diterima oleh Allah. Karena sholat kita begitu khusyuknya, bagus. Tiap hari kita update sholat kita itu dengan baik, kurang ikhlasnya. Bagaimana supaya ikhlasnya, bacaannya yang bagus misalnya hari ini. Nah esok kita nggak tahu. Ternyata esoknya kita sakit linu-linu, ada apa namanya asam urat, diabetes kumat gitu. Kan rasanya juga nggak enak sholatnya. Akhirnya pengennya buru-buru, kan gitu. Bisa jadi begitu Pak. Makanya kesempatan demi kesempatan kita perbaiki. Apa yang menjadikan Allah itu senang kepada kita, kita perbaiki. Bukan hanya sholat saja Pak. Baca Al-Qur'annya pun juga harus kita gemari. Nih, ada yang namanya baca Quran itu yang disebut dengan tilawah. Ada tilawah, ada kiroah. Apa bedanya? Kalau tilawah itu membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna bashir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dan seterusnya. Itu namanya baru tilawah. Tilawah membaca. Loh, membaca seperti ini apa dianjurkan oleh Allah? Anjurin oleh Allah dan termasuk golongan orang yang dirindukan surganya oleh Allah. Biasanya kalau waktu Ramadan tuh ada pembahasan kan, al-jannatu mustaqatun fi arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 perkara. Yang pertama adalah talil Quran. Nah ini dari kata tilawah, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran gak usah mikirin artinya, maknanya enggak. Cukup membaca saja, itu sudah jaminan oleh Allah akan dirindukan surganya Allah. Yang kedua adalah qiraah. Qiraah itu gimana? Qiraah itu membaca Al-Quran. Al-Quran itu dimaknai sama dia, kemudian dibaca betul Al-Quran itu, kemudian diamalkan dengan anggota badannya, itu namanya membaca qiraah. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad pertama kali itu menerima wahyu dari Allah, itu qiraah. Beliau juga tilawah, jangan salah. Ketika Jibril merangkul beliau, mendekat, "Iqra ya Muhammad, iqra." Gimana? Iqra, baca wahai Muhammad.
Apa pertama? Bukan. Ayat yang pertama itu. Ya Allah. Bukan. Pertamanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca wahai Muhammad atas nama Tuhan. Kanjeng Nabi juga ngikutin juga, suruh baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu artinya bahwa kanjeng Nabi itu tilawah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kanjeng Nabi diminta untuk membaca, wahai Muhammad bacalah atas nama Tuhanmu. Apa kanjeng Nabi juga bacalah atas nama Tuhan? Tidak. Tapi kanjeng Nabi membaca. Misalnya Injum, saya suruh, yuk tolong bacain ini, ya kan? Pasti Injum pasti akan membacakan apa yang saya suruh. Gitu Pak. Ketika Allah menyuruh kepada baginda Nabi Muhammad membaca, maka kanjeng Nabi membaca saat itu. Membaca apa? Membaca dirinya. Membaca apa? Membaca lingkungannya. Membaca apa? Membaca para sahabatnya. Membaca apa? Membaca alam semesta itu. Itu namanya Iqra. Qiraah. Kita ini masih banyak akan tilawah, belum banyak qiraah. Ayo Pak, kita lakukan kita qiraah. Maka kalau bisa itu, bacalah Al-Quran dengan lidah fasihmu, fikirkan dengan akal jernihmu, renungkanlah dengan hati bersihmu, amalkanlah dengan seluruh anggota badan. Itu baru namanya Iqra. Karenanya Al-Quran ini menjadi satu barometer buat kita juga Pak. Untuk apa? Pertemuan seorang hamba dengan Tuhan. Riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Ayo Pak, di rumah kita gemari untuk membaca Al-Quran. Istiqomahin. Ba'da tahajud malam. Biasanya kalau tahajud jam berapa sih? Jam 2. Jam 3 selesai, jam 4. Hebat, alhamdulillah. Bapak kalau malam itu kan bangun ya Pak ya. Bangun. Yang bangunin siapa Pak Haji? Pak Haji Slamet. Bangun sendiri, wah hebat. Hebat bangun sendiri. Ya Allah, nikmat sekali bisa bangun sendiri. Kalau bangun itu jam berapa biasanya? Kalau bangun sendiri itu hebat sekali. Begini Pak, hakikatnya ketika kita dibangunkan oleh Allah di malam itu, entah alasannya apa. Kadang entah alasannya itu pipis, ya kan? Pengen kamar mandi. Nah, makanya disiasati kalau Kang Rahmat itu kalau pengen bangun malam, sorenya itu minum yang banyak. Minum banyak biar ntar jam 2 itu kebangun. Kenapa? Pengen pipis gitu. Entah alasannya apa, Allah itu pasti bangunkan kita. Kenapa Allah bangunkan di jam-jam di waktu-waktu sahur seperti itu? Gini, karena Allah begitu rindu dengan sholat sunnah. Allah begitu rindu dengan sujud hambanya. Allah begitu rindu dengan bacaan Quran hambanya. Makanya kita dibangunkan oleh Allah. Karena Allah itu rindu, ayo kerinduan kita kepada Allah pun juga harus kita tanamkan pada diri kita. Masa Bapak nggak rindu sama Allah? Allah saja rindu sama kita. Kita ada yang kadang-kadang gabut, kata anak-anak muda. Ayo ya galau, ya kan? Ayo Pak, semangat Pak, istiqomahin. Nih Pak, saya sering bilang dulu waktu di pondok itu, Mbah Yai itu ngomong gini, kalau rumah selalu dipakai untuk baca Quran, rumah selalu dipakai untuk mengajarkan Al-Quran, penghuni rumahnya itu selalu membaca Al-Quran, ingatlah satu saat nanti entah anakmu atau cucu,
pasti ada yang ahli Al-Quran. Yang kedua kata yai saya, kalau kita seneng sama orang alim, cinta sama orang alim, sering menghadiri majelis-majelis taklim, rumahnya selalu seneng dipakai untuk belajar ilmu, ingatlah satu saat nanti entah anakmu atau cucumu pasti ada yang menjadi orang alim. Lihat yai kita yang besar-besar. Kenapa? Mesti anaknya jadi kiai, mesti anaknya jadi orang besar. Karena orang tuanya mujahadahnya itu luar biasa. Karena orang tuanya itu dekatnya dengan Allah itu luar biasa. Kalau kita pengen mau merubah keturunan kita, deketin Allah, supaya kalau andaikan Allah tidak memberikan kepada kita, pasti Allah akan berikan kepada anak dan cucu kita. Ayo Pak, semangatin Pak, tahajudnya, baca Qur'annya. Kita ini kadang-kadang pengen Allah itu memberikan sesuatu kepada kita, tapi kita nggak mau dekat dengan Allah. Wong Jawa ki ngomong ini, rezeki kuwi wis ana sing ngatur le, ya kan? Kok yen rezekimu kuwi seret, berarti awakmu iku ora ngikutin aturan. Gitu Pak. Kan gitu kan Badri ya? Iya. Rezekimu kuwi sing ngatur wis ana. Jangan khawatir Pak urusan rezeki. Rezeki itu bukan hanya uang, kesehatan dirimu itu adalah termasuk rezeki yang sangat luar biasa. Jangan pernah lagi mengatakan aku adalah orang miskin. Gak ada di dunia ini orang yang miskin, itu gak ada. Semua oleh Allah diberikan kekayaan, dikasih modal semuanya, kasih akal oleh Allah semuanya. Bagaimana manusia mau yang berakal berpikir, afala yatafakkarun, mengapa engkau tidak mau berpikir tentang apa yang sudah aku berikan? Nah, kalau mau kita pikir-pikir, semua ini kita orang kaya. Coba, kenapa saya bilang semua orang kaya? Siapa yang mau satu jari ini dipotong ditukar uang 1 miliar? Ada nggak? Ada? Ada yang mau? Satu jari ditukar uang 1 miliar, mau Pak? Mau nggak? Nggak. Ada yang mau nggak? Pak Haji Slamet mau nggak Pak Haji? Diam aja Pak Haji. Bingung dia. Kalau tak kayaknya kasih dapat 1 miliar dipotong. Nggak ada yang mau Pak. Kita nggak ada yang mau. Taruhlah misalnya kekayaan kita ini, satu jari itu adalah 1 miliar, ya kan? 10 jari itu udah 10 miliar. 20 jari dengan kaki 20 miliar. Matanya 2 triliun. Coba berapa kekayaan kita yang sudah diberikan oleh Allah. Jangan pernah mengukur kekayaan itu dengan harta, tapi ukurlah kekayaan itu dengan bagaimana iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu modal yang paling utama. Jiwa tenang, hari-hari gak punya utang, itu akan menjadikan kita tenang jiwa dan raga kita. Ya Pak, kayak hari ini nih Bapak-bapak, ini kan kelihatan ya orang-orang ahli surga itu kayak begini ini tuh. Dia mukanya senyum-senyum semuanya. Iya. Tuh, Pak. Itu ahli surga itu senyum aja gitu. Iya, pokoknya. Iya. Kalau Pak Haji Slamet gak senyum, bukan ahli surga. Makanya senyum Pak Haji ya. Kok kan kita senyum terus? Ya. Oh, hari-hari gak punya bini. Saya belum. Tapi rencana insya Allah. Amin ya. Udah dekat. Mudah-mudahan Allah dekatkan. Amin ya. Jadi begitu Pak. Iya. Yang penting bahagia Pak. Jadi kebahagiaan ini kan ciri-ciri nih. Nah sekarang hari ini ingat utang nggak? Bapak di masjid ini ingat utang? Enggak kan? Enggak. Iya, nanti pulang dari masjid baru keinget lagi kan begitu. Ayo Pak, kita semangatin. Yang penting bagaimana kita itu. Nah, semakin kita membaca Al-Quran itu tingkat kesulitannya itu semakin berat, maka semakin banyak pahala yang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kita sempetin, berat sekali waktunya misalnya. Di antara waktu-waktu itu kita sempetin membaca Al-Quran.
maka disitulah Allah akan memberikan pahalanya lebih besar. Membaca Quran kan tidak harus membaca kitabnya. Kalau Bapak hafal kan tidak tinggal sambil jalan membaca. Sambil jalan untuk membaca surat apa misalnya, surat Jumat lah, surat At-Taghabun, surat 1000 dinar gitu, atau surat At-Tahrim misalnya, baca sambil jalan kan sama saja. Makanya berupayalah sekarang ini kita berusaha bagaimana supaya Allah itu sayang kepada kita. Itu penting Pak. Karena banyakkan kita ini berpikirnya hanya instan. Yang penting hari ini saya sudah sholat, yang penting saya hari ini sudah zikir. Tapi tidak berusaha bagaimana zikir sholat kita diterima oleh Allah. Makanya butuh yang namanya kualitas di dalam ibadah itu kita perlukan. Kita ini sholat kadang-kadang tidak pernah berpikir sholat kita ini diterima ataukah tidak. Tetapi berpikirlah sekarang bagaimana sholat ini kita melakukan sholat yang terbaik buat diri kita. Supaya sholat kita baik, maka hendaknya kita itu berjamaah. Nah karena ketika kita sholat sendiri di rumah, bagaimana supaya baik? Jangan buru-buru di dalam sholatnya. Karena apa? Ukuran di dalam sholat itu sering saya sampaikan, di mana-mana yang saya sampaikan. Ukuran di dalam sholat itu adalah menjaga tumakninah, itu penting. Tumakninah itu, makanya sering saya sampaikan juga. Allah itu menciptakan, pernah di sini juga saya sampaikan, tapi saya ulang. Allah itu menciptakan neraka itu ada 7 pintu. Surga itu Allah ciptakan 8 pintu surga. Kenapa 8 pintu surga itu? Ternyata orang-orang ahli surga itu adalah orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat tempat sujud kita, tatakan sujud kita ada berapa Pak? 1, 3, dengkul 5, kaki 7. Dan 7-7-nya itu semuanya harus menghadap kepada kita. 7-7-nya itu menghadap kiblat semua. Jadi ketika kita sholat, semuanya 7-7-nya itu menghadap kiblat. Tangannya, sini jidatnya, kakinya, semua menghadap kiblat. Maka ketika kita sujud itu, kaki ini jangan sampai tidak ditepuk. Kalau tidak ditepuk itu tidak akan sempurna kita itu sholat. Kan ada yang begini, ini belum menghadap kiblat, maka semuanya diarahkan ke kiblat, satu arah, satu tujuan. Supaya apa? Kita direct itu arah kiblat itu apa? Masjidil Haram. Maka kiblat kita adalah di sana. Makanya ada berapa pintu? Ada 7 semuanya. Tapi di antara kita ketika sujud itu, sujud begini, semua organ tubuh kita adalah sujud kepada Allah. Semuanya sujud kepada Allah. Nah, ketika sujud kepada Allah itu, yang tidak kita sadari adalah ternyata ada satu yang terselip dalam diri kita. Apa itu? Hati. Hati itu harus bersujud kepada Allah. Makanya 7 pintu surga, 7 pintu surga, satunya 8 pintu surga itu adalah hati kita ini. Kenapa? Karena begini, hati itu ternyata kiblat diri kita. Semesta kita itu ternyata ada di hati kita ini. Luasnya diri kita ini, hati kita yang lapang. Maka dikatakan ainal iman, di mana iman? Hahuna hada kata Nabi. Iman itu ada di sini, di hati kita. Maka ini akan terdidik hati kita itu. Di mana? Diletak bagaimana hati kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita sujud kepada Allah, hati kita kok nggak sujud, berarti siapa mereka yang sujud kepada Allah? Kalau diri kita setelah sujud masih suka ngomongin orang lain, masih suka ghibah, berarti hatinya itu tidak sujud kepada Allah. Jadi makanya didikan itu ada di dalam sholat. Sholat itu mendidik diri kita semuanya, mulai dari rukuknya, mulai dari sujudnya, itu harus tumakninah.
maka jangan buru-buru kalau sholat itu. Dibacanya ketika kan ada tuntunannya itu. Kan kayak orang belajar sholatan itu. Bapak kan kalau baca ketika sujud itu kan subhanallah gitu kan. Sekarang pelan-pelan kayak belajar sholat itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nanti akan ketemu hati kita tanpa kita sadari sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo Pak, ini ada 8 pintu surga diberikan kepada kita, ya kan? Di antara yang ke-8 adalah hati. Nih. Maka hati ini sesungguhnya tidak pernah namanya hati itu berbohong. Ketika iblis mendengar percakapan Allah bersama malaikat tentang Nabi Ayub, kan? Disadap sama iblis. Kata Allah, malaikatku, sesungguhnya Ayub itu hambaku yang tidak akan pernah ingkar dari aku. Dia adalah orang yang taat, hambaku yang taat. Iblis dengar tuh. Begitu dengar ngomong sama Allah, ya Allah, intinya gitu. Ya Allah, saya pengen nguji apa benar kata-kata engkau. Kalau kita diuji dengan seberat mungkin, yang namanya Ayub itu masih beriman kepada aku. Waktunya sedikit, intinya saja Pak ya. Akhirnya diuji. Izin pada Allah. Kau mau apa iblis? Saya mau menghabiskan kebunnya. Kan? Habis itu kebunnya dihabiskan. Set, iblis datang kepada Ayub. Yuk, kebunmu itu sudah dihabiskan sama Allah. Allah itu nggak sayang sama kamu. Ngapain Tuhan kayak begitu kamu sembah? Apa kata Ayub? Ente siapa? Aku adalah pemberi kabar kepadamu. Apa kata Ayub? Alhamdulillahilladzi qad a'tini wa ilaihi turja'un. Ya kan gitu Pak? Alhamdulillah kata Ayub. Alhamdulillah yang telah memberikan kepadaku dan telah mengembalikan kepadanya. Dan kembali kepadanya lah semua itu kembali. Gak mempan ternyata. Begitu gak mempan, ngomong lagi kok izin pada Allah. Ya Allah, ternyata gak mempan. Aku bilang apa iblis? Gak mempan kan? Gak mempan ya Allah. Terus apa yang saya ingin menghabiskan binatang ternaknya? Ya sudah sana datang. Dihembuskan, mati semua binatang ternaknya. Begitu binatang ternaknya mati, apa kata? Datang lagi. Yuk, Tuhanmu gak sayang lagi. Loh kenapa? Itu kambing, sapi yang ribuan itu mati semua, dibunuh sama Tuhan. Kayak gitu masih kau sayang pada Tuhan? Masih kau menyembah kepadanya? Orang gak sayang lagi pada dirimu. Sama jawabannya. Iblis frustasi, dasar nabi. Di apa-apain juga tetap beriman. Izin lagi kepada Allah. Datang pada Allah. Ya Allah, saya pengen merusak badannya. Saya pengen merusak tubuhnya, jasadnya Ayub. Masihkah ketika saya rusak tubuhnya akan masih beriman pada? Apa katanya Pak? Hai. Akhirnya datang, dihembuskan satu penyakit melalui telinganya. Gatel Pak, semuanya. Orang Jawa itu Pak Baji namanya keroken. Keroken, gatel semua Pak. Tapi iblis ingat, kau boleh merusak jasadnya, tapi ingat, jangan pernah engkau menyentuh hatinya. Ya Pak ya. Iblis itu gak berani menyentuh hatinya Ayub. Cuma jasadnya doang selama 15 tahun. Kemudian peristiwa itu, kemudian Ayub dikembalikan sehat kembali. Bapak sekalian, apa intinya dari sini? Betapapun kita, semua pikiran kita maksiat, tapi hati iblis itu tidak bisa menyentuh hati kita.
Kalau hati kita ini bisa syadid, bisa keras, qalbun syadid, akibat apa? Akibat ulah kita. Banyaknya maksiat pada diri kita, banyak makanan yang haram pada diri kita, itu bisa saja darah itu akan mengalir dan sampai darah itu kepada hati kita akan menjadi qalbun syadid, hati yang keras. Kalau sudah hati yang keras itu timbul pada diri kita, maka sifat kita seperti sifatnya orang-orang kafir. Makanya hati-hati kalau nyari rezeki yang halal. Imam Ghazali pernah mengatakan dalam kitab Bidayah itu, satu biji zarahmu, makanan haram kau makan hari ini, mungkin tidak berdampak hari ini. Dia akan mengkristal ke darah kita, mengalir, akan numpuk terus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin 10 tahun itu akan menjadi darah yang akan menggumpal, darah yang makan haram, yang satu biji darah itu akan menutup seliput hatimu. Akhirnya hatimu akan lama-lama akan keras, akan menjadi malas ibadah. Ada kan masa mudanya rajin ke masjid, begitu sudah tua malas ke masjid. Ada orangnya begitu? Ada? Teko datang orangnya. Hati-hati Pak. Dulu masih muda rajin ke masjid, begitu sudah tua malas ke masjid. Kena stroke. Karena stroke itu karena stres. Iya. Stresnya itu kenapa? Karena nggak mau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo Pak, karenanya berupaya. Stroke itu penyakit sangat berat ya. Segerobak aja berat, apalagi stroke-an begitu kan. Jadi Pak Haji, stroke itu bisa diatasi dengan apa? Istiqomah sholat. Insya Allah. Saya beberapa terapi, banyak sahabat-sahabat saya itu, sedikit saya cerita. Terapi dengan sahabat-sahabat saya itu yang mulai stroke begitu, tak coba gimana cara sholat. Ternyata sholatnya yang asal menggugurkan kewajiban, coba ditata dengan baik. Rukuknya, sujudnya yang tumakninanya ditata dengan baik, bacaan Qur'annya juga yang baik. Bukankah Quran itu akan menjadi obat buat diri kita? Ya, harus kita sadari itu Pak. Dalam sholat itu kan ada bacaan Quran, makanya bisa menjadi obat buat diri kita. Makanya kalau orang yang sholatnya rajin, ibadahnya tekun, tapi yang benar lah, yang ikhlas betul, itu jarang sakit. Paling sakitnya cuma sakit panas dingin sebentar gitu. Kalau jarang sholat itu sakitnya macam-macam, yang alergi, yang stroke, macam-macam. Iya, makanya itu saya terapi betul teman itu. Alhamdulillah 1 bulan nggak ada, datang ke rumah bawa rambutan, bawa ini, ya kan, ngasih sesuatu lah gitu. Kenapa? Karena sudah sembuh. Alhamdulillah sampai sekarang. Ya, terapinya cuma apa? Coba lakukan sholat sunnah. Sholat sunnah itu banyak loh Pak. Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah itu jaga dengan baik. Terus tambah lagi sholat qobliyah. Kalau bisa itu sholat qobliyah subuh, ya itu kalau bisa kerjain. Karena itu adalah tambahan dari min sholatil fajri, tambahan dari sholat fajarmu. Karena subuh itu termasuk bagian min sholatil fajri, sholat fajar subuh itu. Tambahannya sholat qobliyah, tambahannya sholat fajar. Syukur bisa sholat fajar, usolli sunatul fajri, bisa kita lakukan. Kapan itu? Sebelum azan. Sesudah azannya namanya sholat qobliyah. Makanya kalau bisa azan itu sudah di masjid. Ini azan masih wudhu, kadang-kadang masih baru bangun. Ada yang begini orangnya? Ada? Teko. Ayo Pak, semangat Pak. Insya Allah dengan semangat, istiqomah, Allah akan menjaga iman kita. Begitu iman dijaga oleh Allah, maka Allah akan menjaga semuanya. Apa yang dikatakan oleh Allah? Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi.
Berarti kesimpulannya, kita ibadah sholat yang baik, kita ibadah ngaji yang baik, itu kepentingannya untuk siapa? Kepentingannya untuk diri kita, kepentingannya untuk keluarga kita, kepentingannya untuk lingkungan kita, bahkan untuk bangsa dan negara kita, dan untuk seluruh dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.